BAB5 Kekaisaran Laut Utara. Ketika kakaknya, Raja Harald II dari Denmark, meninggal pada tahun 1018, Canute mewarisi tahta Denmark. Ia tidak kembali secara penuh, tapi memerintah melalui para pejabat setir dan kunjungan berkala. Ia kemudian menaklukkan Norwegia pada tahun 1029 setelah Raja Olaf Haraldsson digulingkan dan lari ke pengasingan. Dengan 3 kerajaan besar di tangannya, Inggris, Denmark, dan Norwegia serta pengaruh yang menjangkau ke Swedia dan Skotlandia, Canute membentuk Kekaisaran Laut Utara, kerajaan yang disatukan oleh lautan, bukan oleh tanah. Namun kerajaan sebesar itu sulit dijaga. Canute harus terus menyeimbangkan kekuasaan, mengatur logistik, menenangkan bangsawan yang iri, dan menjaga anak-anaknya yang tumbuh dalam ambisi masing-masing. Ia mengangkat putranya, Harta Canute, sebagai penguasa Denmark, dan Harold sebagai pemimpin di Inggris. Tapi ia tahu warisan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di abad 6 akhir sang raja, menjelang akhir hidupnya, Canute menjadi lebih religius. Ia melakukan ziarah ke Roma pada tahun 1027, mengunjungi makam para rasul, dan berbicara langsung dengan Paus. Dalam suratnya, ia mencurahkan isi hatinya sebagai seorang raja yang memikul beban besar, dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Saat kembali, tubuhnya mulai melemah. Ia masih memerintah dengan wibawa, tetapi kekuatan fisiknya menurun. Ia wafat pada tahun 1035 di Shaftesbury, dan dimakamkan di Winchester Cathedral, dikelilingi para uskup dan bangsawan yang kini menangisi pemimpin mereka. Epilog jejak di atas pasir laut. Canute meninggalkan dunia sebagai penguasa terkuat di Eropa Utara, tapi kerajaan yang ia bangun tidak bertahan lama. Putra-putranya berselisih, bangsawan-bangsawan mulai berkhianat, dan tak lama kemudian Kekaisaran Laut Utara terpecah. Namun nama Canute tetap hidup di antara halaman-halaman kronik tua, di legenda para pendeta, dan dalam kisah rakyat. Ia tetap menjadi simbol penguasa ideal, keras namun adil, kuat namun rendah hati. Ketika ombak menghantam pantai Inggris dan angin laut berbisik di fjord Norwegia, seolah mereka masih mengingat nama Canute sang Raja Laut Utara. Namun bukan hanya wilayah yang membuat Canute besar. Ia menjadi pelindung gereja, menyumbangkan emas dan tanah untuk biara-biara di Ely, Canterbury, dan Winchester. Ia juga menulis surat kepada Paus, memperlihatkan wajah seorang raja Kristen sejati yang tidak hanya memerintah dengan tombak, tetapi juga dengan doa. Salah satu kisah paling terkenal dan sering disalahartikan adalah ketika Canute duduk di tepi laut dan memerintahkan ombak agar berhenti, hanya untuk menunjukkan kepada para penasihatnya bahwa bahkan seorang raja agung tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, ia meletakkan mahkotanya di atas salib, sebagai simbol bahwa hanya Tuhan yang benar-benar berkuasa. Tahun-tahun berlalu, dan kekuasaan Canute tetap kuat. Ia memerintah selama hampir 20 tahun penuh kedamaian dan kemakmuran. Namun pada tahun 1035, ketika musim gugur menurunkan daun-daun emas di tepi sungai Ouse, Canute wafat di Shaftesbury. Ia dimakamkan di Winchester, kota yang menjadi jantung kerajaannya. Di bawah batu nisan yang kelak akan dijunjung oleh para sejarawan dan penguasa. Warisan Canute tak hanya tertulis di peta, tapi juga dalam benak umat manusia, bahwa kerajaan terbesar bukan dibangun dari besi dan darah semata, tetapi dari keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dan begitulah Canute, sang Raja Agung dari Kekaisaran Laut Utara, meninggalkan dunia. Tapi namanya terus mengalun dalam sejarah, seperti ombak yang tak pernah berhenti mencium daratan. BAB2 darah dan angin laut. Canute muda tumbuh dalam dunia yang tidak mengenal damai. Di sepanjang garis pantai Denmark, kapal-kapal panjang Viking berangkat hampir setiap musim semi, membawa pedang, kapak, dan mimpi kejayaan. Ia ikut dalam satu ekspedisi ke pantai Inggris saat masih remaja, berdiri di buritan kapal di samping ayahnya, Raja Sweyn Forkbeard. Ketika mereka menjarah wilayah timur Inggris, angin laut menampar wajahnya, dan Canute belajar bahwa seorang raja sejati tidak hanya duduk di singgasana, tapi juga berdiri paling depan dalam peperangan. Sweyn adalah raja yang ditakuti dan dihormati, tapi ia bukan ayah yang lembut. Didikan yang diberikan kepada Canute penuh tantangan, tidur di tanah beku, makan seadanya, dan berlatih pedang setiap pagi. Canute belajar dengan cepat dan dalam diam. Ia tahu bahwa dalam dunia seperti ini,
Siapa yang bicara terlalu banyak akan kehilangan kepala sebelum sempat menarik pedang. Ketika Sweyn meninggal mendadak di tanah Inggris pada musim dingin tahun 1004, Raja Canute Agung, sang penguasa Laut Utara, di sebuah musim dingin yang membeku, ketika salju turun seperti selendang putih yang melingkupi tanah Denmark, lahirlah seorang anak lelaki dalam darah kerajaan. Ia diberi nama Canute, putra kedua dari Raja Sweyn Forkbeard, seorang penguasa Viking yang dikenal karena ketegasan dan ambisinya yang tak terbendung. Canute kecil tumbuh di halaman istana Jelling, di bawah bayang-bayang pedang dan suara denting logam. Namun sejak awal, matanya telah menatap lebih jauh dari tanah kelahirannya. Dibekali guru-guru dari Anglo-Saxon dan pelaut tangguh dari Fjord, Skandinavia, Canute tumbuh dengan dua kekuatan dalam dirinya: kebijaksanaan dari kitab dan keberanian dari pedang. Ia belajar bahasa Latin, hukum-hukum lama, serta kisah-kisah para raja Kristen, sambil tetap menyimpan dalam jiwanya semangat serbuan Viking yang diwariskan oleh leluhurnya. Ketika ayahnya, Raja Sweyn, berhasil menguasai tahta Inggris dan kemudian meninggal mendadak di tanah asing pada tahun 1004, Canute berada di titik balik kehidupannya. Sang ayah meninggalkan tahta yang rapuh dan penuh tantangan. Canute, yang masih muda, harus membuktikan bahwa darah Forkbeard masih mengalir panas dalam urat nadinya. Namun rakyat Inggris, yang telah lama terpecah karena konflik, tidak menerima Canute begitu saja. Mereka memulihkan tahta kepada Taylor, raja tua yang telah diusir Sweyn, tapi Canute tetap gentar. Dengan kapal-kapal panjang yang gagah, dan prajurit-prajurit dari Denmark dan Norwegia, ia kembali menyerang. Dan pada tahun 1016, dalam pertempuran yang berdarah namun menentukan, ia menaklukkan Edmund Ironside, putra Taylor, dan menyatukan tanah Inggris di bawah kekuasaannya. Canute tidak hanya menaklukkan dengan pedang, namun juga dengan akal. Ia menikahi Emma dari Normandia, janda Taylor, untuk memperkuat klaimnya atas tahta dan meredakan permusuhan antara bangsa-bangsa. Ia memerintah Inggris dengan tangan besi yang berbalut, beludu, keras terhadap pemberontak, namun adil terhadap rakyat. Pemerintahan Canute bukan hanya satu bab dari sejarah Inggris. Ia menjadi arsitek kekaisaran yang tak tertandingi di masa itu. Setelah mengukuhkan kekuasaannya di Inggris, Canute mewarisi tahta Denmark ketika kakaknya, Harald, wafat pada tahun 1018. Lalu, tak lama kemudian, ia menaklukkan Norwegia, memaksa Raja Olaf untuk lari dan merebut kembali tanah leluhurnya. Dengan demikian, terbentuklah apa yang disebut Kekaisaran Laut Utara, kerajaan yang membentang dari Inggris hingga Denmark dan Norwegia, bahkan sebagian Swedia. Canute tidak hanya kehilangan ayah, ia kehilangan pelindung, dan kehilangan kendali atas pasukan. Dengan hati berkecamuk, ia terpaksa kembali ke Denmark, meninggalkan ambisi tahta Inggris dalam debu. Namun Canute tidak menyerah. Ia kembali 2 tahun kemudian, dengan pasukan baru, tekad baru, dan satu visi, menjadi penguasa seluruh Inggris. DAB 3 menaklukkan tanah asing. Pada tahun 1016, Inggris berkecamuk dalam perang saudara. Canute berhadapan dengan Edmund Ironside, putra dari Raja Taylor yang telah wafat. Kedua pemimpin muda bertarung dalam serangkaian pertempuran kejam Asindon, Brentford, dan Oxford, namun tidak ada yang mampu meraih kemenangan mutlak. Akhirnya, dalam langkah bijak, mereka menyepakati perjanjian, Inggris akan dibagi dua. Edmund memerintah Wessex di selatan, dan Canute memegang utara dan tengah. Tapi nasib berpihak pada Canute. Hanya beberapa minggu setelah kesepakatan itu dibuat, Edmund wafat secara tiba-tiba. Dengan kematian Edmund, Canute menjadi satu-satunya raja seluruh Inggris. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Ia membagi kerajaan menjadi 4 wilayah besar: Wessex, Mercia, Northumbria, dan East Anglia, masing-masing dipimpin oleh Earl yang setia. Ini bukan sekadar strategi administratif. Ini adalah cara untuk mengikat bangsa yang tercerai-berai dalam satu tubuh kekuasaan. BAB 4 Kerajaan Kristen, penguasa Viking. Meski darah Viking mengalir deras dalam dirinya, Canute memahami bahwa untuk menjadi penguasa sejati Inggris, ia harus menjadi raja Kristen. Ia tak hanya memeluk agama itu secara pribadi, tetapi juga melindunginya dengan sungguh-sungguh. Ia memperbaiki biara-biara yang rusak oleh perang, menyumbangkan tanah kepada gereja, dan menjadikan Winchester sebagai pusat spiritual dan administratif. Ia juga menulis surat dalam bahasa Latin kepada Paus di Roma,
menyatakan bahwa ia akan memerintah dengan keadilan ilahi. Surat itu disalin dan disebarkan, menunjukkan kepada dunia bahwa Raja Baru Inggris bukan hanya penakluk dari utara, tapi pelayan Tuhan yang rendah hati. Di sisi lain, ia juga menunjukkan kekuatan ketika dibutuhkan. Para pemberontak di Northumbria dan Wales diberi kesempatan untuk menyerah, tapi jika menolak, mereka dihancurkan tanpa ampun. Canute tahu kapan harus mengayunkan pedang dan kapan harus membuka tangan. Raja yang hanya memerintah dengan pedang akan dilupakan. Raja yang memerintah dengan hukum dan doa akan dikenang. Mahkota bukanlah lambang kekuasaan, melainkan beban yang harus ditanggung dengan kebijaksanaan. Aku telah menaklukkan tanah dan lautan, namun yang paling sulit adalah menaklukkan diriku sendiri. Bukan dengan kekuatan semata sebuah kerajaan bertahan, tetapi dengan keadilan yang ditegakkan dalam hati rakyat. Laut tidak tunduk pada mahkota, dan seorang raja bijak tahu di mana kuasanya berakhir dan di mana Tuhan mulai memerintah. Seorang raja boleh duduk di atas singgasana, namun ia harus tahu kapan harus berlutut di hadapan Tuhan. Kekuasaan sejati bukan di atas tanah, tetapi di hati manusia. Jika engkau ingin menjadi penggua adot yang besar, dengarkanlah mereka yang paling kecil. Biarlah rakyatku hidup damai, meski aku harus bertarung sepanjang hidupku demi kedamaian itu. Aku tidak datang untuk merampas, tetapi untuk merawat negeri yang telah kucapai dengan darah.